Pemerintah sedang mengkaji dan menjajaki peluang membuka akses keluar dan masuk mancanegara dengan konsep travel bubble. Travel bubble adalah pembukaan batas lintas negara secara terbatas dengan negara lain yang masing-masing memiliki kasus virus corona COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan beberapa negara telah memulai diskusi tentang pengaturan travel bubble ini. Dikutip dari Kompas.com, Retno mengatakan Indonesia berupaya mengeksplorasi travel bubble untuk perjalanan bisnis dengan sejumlah negara. Dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Menlu Retno menjelaskan beberapa hal yang dibahas seperti syarat dan ketentuan perjalanan dan mengenai protokol kesehatan. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Odo R.M. Manuhutu menuturkan, Indonesia berencana untuk merancang travel bubble dengan 4 negara, yakni Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Odo Manuhutu menjelaskan pembukaan travel bubble berkaitan dengan investasi di Indonesia, namun tidak tertutup bagi wisatawan. Menurut Odo, travel bubble dengan keempat negara ini merupakan prototipe sebelum Indonesia benar-benar membuka pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Tim Liputan, Kompas TV. Kerjasama seperti apa yang akan pemerintah sepakati dalam konsep travel bubble yang direncanakan ini? Tepatkah konsep ini diterapkan saat ini demi menggait investasi di tengah pandemi COVID-19? Kami akan bahas bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Odo Manuhutu. Selamat pagi Pak Odo. Juga ada Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI, Pak Azril Azari. Selamat pagi Pak Azril. Ya, selamat pagi. Ya, kita tahu bahwa rencana travel bubble ini targetnya memang bukan sektor pariwisata saja, tapi hari ini kita mau spesifik bicara soal pariwisata. Ahli epidemiologi menyebutkan bahwa negara yang merencanakan ingin ikut masuk membuat travel bubble sebaiknya adalah negara yang sudah 0 kasus, 0 cases. Sementara Indonesia kita tahu hari-hari ini setiap hari penambahannya kurang lebih 1.000 kasus. Apa pertimbangannya untuk Indonesia sendiri Pak Odo? Baik, selamat pagi Ibu, Pak Aziz. Jadi pertimbangannya adalah hal tersebut dibahas pada Ratas tanggal 28 Mei lalu. Dalam Ratas tersebut beberapa usulan disampaikan oleh Pak Menko, dan salah satunya adalah mengenai travel bubble. Nah, travel bubble ini adalah dalam pertimbangan bahwa turis asing mungkin baru akan ada di Indonesia pada kuartal 3 atau pada akhir kuartal 4, mungkin bulan November atau Desember, dan kita lihat trennya seperti itu. Nah, kita tidak mungkin mempersiapkan travel bubble itu baru pada bulan Oktober, November. Jadi kita persiapkan dulu infrastrukturnya. Travel bubble itu lebih seperti lorong antar satu negara atau satu rumah ke rumah lain. Nah, lorong itu kita siapkan, dan lorong itu baru akan dibuka. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita memiliki protokol kesehatan yang kemarin sore sudah disampaikan oleh Pak Menkes. Ada protokol kesehatan yang akan nanti disosialisasikan, disimulasikan, diterapkan di berbagai destinasi pariwisata. Kedua, yang penting adalah kita selalu berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Dan gugus tugas ini yang akan menentukan dibuka atau tidaknya. Dan dalam gugus tugas itu terdapat pakar-pakar dan juga dari praktisi yang akan nanti menyampaikan dibuka atau tidaknya destinasi pariwisata. Dan dalam membuka ini kita harus lihat bahwa tidak semua di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengalami pandemi COVID-19 ini. Jadi perlu kita lihat isunya ini secara lebih nuans, lebih hati-hati, dan lebih detail. Dan kalau kita lihat ada beberapa kawasan di Indonesia yang tidak mengalami pandemi COVID-19. Jadi lorong ini harus kita siapkan dari sekarang. Kemudian ketika kita mau membuka, ada 2 hal penting. Protokol kesehatan diterapkan di destinasi-destinasi tersebut, peraturannya sudah ada, yang kemarin disampaikan oleh Pak Menkes, dan kedua kita selalu bertanya, selalu berkoordinasi erat dengan gugus tugas COVID-19. Nah, setelah itu disiapkan, nah kita mulai proses seperti yang kini tengah dilakukan di teman-teman di Kemlu adalah dengan 4 negara tersebut sebagai tadi disampaikan dalam pembukaan mengenai prototip untuk sebelum diluncurkan dengan beberapa negara lain. Itu mungkin anggapan saya.
Pak Odo, apakah sudah dihitung keuntungan yang bisa didapat jika nanti diterapkan travel bubble dengan dibandingkan cost yang harus dibayarkan jika nanti ada kasus baru atau penambahan kasus? Nah, kalau saya boleh sampaikan, bukan cost-nya. Jadi kita lihat dulu tempat-tempat yang akan dibuka adalah yang mengalami rate of transmission-nya di bawah 1. Kedua juga kita akan lihat tempat negara atau kota yang akan kita ratakan Jakarta dengan Tokyo. Kita juga akan lihat apakah di situ juga mengalami rate of transmission-nya turun juga. Jadi bukan hanya Indonesianya, kita juga lihat negara yang counterpart atau kota yang dari counterpart kita mengalami juga penurunan. Jadi ini adalah kesepakatan antar dua belah pihak. Berarti di mana saja rencana untuk penerapan travel bubble, kota-kota apa saja di Indonesia, Pak? Saat ini belum, nanti kita terus ngomong dulu dengan teman-teman dari gugus tugas COVID-19, mereka yang akan menentukan mana yang dibuka, karena kan ada kategori, kalau dia merah sama sekali tidak boleh, kalau dia oranye berarti resikonya rendah, atau dia sama sekali hijau atau artinya sama sekali tidak ada pandemi COVID-19 di daerah tersebut. Betulkah Bali masuk ke dalam proyeksi? Iya, Bali masuk dalam proyeksi, tapi terus kita hitung dari hari ke hari, lihat hari ke hari. Jadi nggak semata-mata kita membuka tersebut. Apa yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan infrastrukturnya sebelum mulai turis asing datang mungkin pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Oke, jadi akan ada protokol kesehatan yang khusus dan spesifik untuk wisata. Sudah ada, Bu. Sudah dikeluarkan pada Jumat lalu oleh Pak Menteri Kesehatan. Khusus untuk wisata ya, Pak ya? Untuk secara umum, termasuk wisata dan ekonomi kreatif. Oke, Pak Azril, Anda melihat ini adalah waktu dan cara yang tepat untuk membuka kembali sektor pariwisata? Saya mungkin, selamat pagi Pak Odo. Selamat bertemu lagi waktu di Danau Toba. Iya, Pak. Konsepnya saja dulu yang saya kemarin, baru kita menjawab pertanyaan Pak tadi. Konsep travel bubble itu seperti diungkapkan oleh Pak Odo tadi, memang ada disebut travel bridge atau travel corridor. Itu sebenarnya. Jadi ada koridor, artinya dia itu suatu negara yang bersebelahan dengan negara, bisa beberapa negara. Nah, jadi bisa laut ataupun bisa juga daratan. Nah, itu sebenarnya dasarnya membuka. Artinya dia harus ada kesepakatan antara negara tersebut, bisa dua atau beberapa negara. Tetapi dia harus menutup koridornya untuk negara lain. Dia hanya sepakat untuk negara itu. Pada prinsipnya. Jadi harus ada equal treatment. Tadi disebutkan equal terhadap protokol kesehatan dan juga equal juga terhadap treatment lainnya gitu. Jadi dia harus tadi sebenarnya harus zero case kalau teorinya. Dia harus zero case baru bisa bersama itu dibuka. Nah, yang contoh itu kan dilaksanakan oleh Australia sama New Zealand, negara tetangga. Bahkan paspor juga mereka nggak diperlukan. Nah, mereka udah sepakat. Tapi jangan lupa, tadi juga menyatakan, kemarin pemerintah Australia menyatakan dia akan menutup untuk turis hingga 2021. Nah, itu bagaimana? Jadi mereka lebih mengapakan kepada, tapi kalau hanya untuk bisnis, mungkin betul kata Pak Odo, memang itu akan dilaksanakan. Ya. Tapi kalau untuk pariwisata, mungkin belajar dulu dengan konsep pertama, baru nanti untuk dibuka untuk pariwisata. Mungkin ke sana arahnya barangkali. Berarti travel bubble untuk Australia dan New Zealand saja baru sampai ke tahap bisnis, belum sampai ke sektor pariwisata ya, Pak? Mereka membuka untuk pariwisata juga, karena sudah zeronya sudah sangat rendah mereka dan sama. Jadi jumlahnya akan sama. Sehingga kedua negara itu sudah membuka. Yang tadi Pak Odo bilang bahwa untuk bisnis dulu, untuk Indonesia case. Hanya yang pertanyaan saya ke Pak Odo adalah sebenarnya, apakah memang Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, sedangkan Australia, iya, bersebelahan kita. Nah, apakah memang sejauh itu, kenapa nggak dengan negara tetangga saja dulu, Malaysia dan sebagainya? Sebelum sampai ke sana, saya mau ke Anda dulu Pak Azril. Jadi ini waktu yang tepat dan cara yang tepatkah untuk kembali membuka sektor pariwisata nanti ketika November, menurut Pak Odo? Iya. Itu baik. Pak Azril dulu, silakan Pak.
Kalau untuk pariwisata, saya rasa case kita kan masih belum mendekati zero ya, kecuali beberapa kota saja atau provinsi. Nah, untuk itu barangkali ya betul tadi disampaikan tadi waktu awal menyatakan bahwa kita lebih mengutamakan pada kesehatannya, protokol kesehatannya dulu gitu. Kalau ini sudah tertangani, protokol kesehatan di setiap destinasi kita, setiap flight kita, kemudian termasuk travel dan sebagainya, nah barulah kita membuka untuk itu. Jadi yang basic dulu harus kita laksanakan. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Azril, Pak Odo. Konsep travel bubble-nya seperti apa sih? Kenapa negara-negara yang dipilih bukan yang bersebelahan? Terima kasih, Bu. Jadi kita lihat pertama, tidak akan mungkin ada perjalanan antar negara wisatawan asing sampai mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Nah, kedua adalah kita melihat ada potensi turis domestik untuk mendorong perekonomian nasional. Dan kalau kita lihat perbandingan sejumlah negara OECD dan juga RRT, kemudian India dan Brasil, mereka tergantung dengan turis asingnya tuh kurang dari 20-30%. Jadi mereka sangat kuatnya kuatnya adalah dengan turis domestik. Nah, kalau kita bandingkan negara lain seperti Singapura atau Thailand, ketergantungan terhadap turis asingnya adalah sampai 70%. Jadi turis domestiknya hanya kontribusi kurang lebih 30%. Indonesia sendiri adalah antara 54, 55, 56%. Nah, yang kita dorong kali ini adalah mendorong lebih banyak turis domestik untuk melakukan perjalanan. Pada tahun lalu saja perjalanan turis domestik adalah sekitar 300 juta. Untuk itu, ke teman-teman di Kementerian Pariwisata mendorong berbagai kegiatan in-city activation. Jadi mulai dulu orang melakukan perjalanan-perjalanan di dalam kota, sebelum antar kota, sebelum antar daerah, kemudian ke berbagai tempat lainnya. Dan yang paling kita dorong di Kemenko Maritim bersama teman-teman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah membangun kegiatan-kegiatan in-city activation. Dan kedua adalah membuka wisata alam seperti ke geopark atau ke Taman Nasional. Dan dalam waktu dekat ini kita akan buka Taman Nasional. Tentu saja dengan catatan penting menerapkan protokol kesehatan yang sudah diluncurkan oleh Pak Menkes pada kemarin. Nah, pertanyaannya kembali tadi Pak, kenapa 4 negara itu? Karena salah satu hal yang kita lihat, turis domestik mungkin turis asing mungkin tidak banyak, tapi ada kebutuhan untuk menjaga, tadi disampaikan Mas, menjaga hubungan perekonomian yang erat antara 4 negara tersebut. Dan kita lihat data menunjukkan bahwa yang akan mendorong perjalanan itu adalah para pembisnis terlebih dahulu sebelum turis asing akan. Walaupun konsep dasar travel bubble sendiri adalah negara-negara yang berdekatan, Pak. Tentu berdekat. Tapi sebetulnya konsep utamanya adalah kesepakatan antara dua negara mengenai standar kesehatan yang akan dipakai di 2 titik. Intinya itu, apakah dia mau 5 jam, 6 jam perjalanan dari Indonesia, ada masalah. Yang penting adalah kesepakatan mengenai standar kesehatan. Nah, standarnya sekarang sudah kita tetapkan dengan protokol kesehatan. Sekarang nanti teman-teman dari Kemenlu akan membahas itu dengan 4 negara lainnya. Tanggapan dari Pak Azril? Saya setuju Pak Odo ya, kalau memang hanya untuk bisnis awalnya, jadi oke. Tapi kalau untuk pariwisata memang banyak PR yang harus kita laksanakan. Jadi artinya kita harus dulu kesepakatan itu betul, tetapi dia equal, kesepakatan yang equal. Dan syaratnya itu di samping protokol juga case di Indonesia sama di negara tersebut. Itu juga harus mirip, maunya zero case. Tapi kalau tidak bisa zero case, ya barangkali at least penting sama. Yang sama. Hanya memang betul, ini kan di dunia, kalau masalah pariwisata, di dunia itu sudah terjadi pergeseran paradigma pariwisata kita. Nah, paradigma pariwisata kita kan dulu memang kepada quantity tourism atau mass tourism. Saya nyebutnya 3S, Sun, Sand, and Sea. Kalau sekarang sudah tidak ke sana lagi, bukan lagi kepada quality tourism, Pak Odo, tapi sudah lebih kepada values.
nilainya itu yang diinginkan. Nah, inilah barangkali makanya muncullah disebut dengan special interest tourism. Atau saya menyebutnya customized tourism. Sehingga values-nya ini yang diinginkan, sehingga dari Sunshine NC berubah sekarang menjadi dia special ataupun dalam small size, dan juga ada minat khusus tertentu. Seperti tadi disampaikan Pak Odo, betul, adventures, ya, untuk ini, tapi juga ada juga yang lain, misalnya community based atau bioekologi atau bioecotourism juga. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan karena pergeseran ini kita kepada values lagi, tidak kepada volume. Jadi kepada values. Nah, values ini yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa masalah price. Nah, ini sebenarnya kalau memang boleh saya teruskan, boleh nggak ini masalah price-nya? Ya, boleh Pak Azra, silakan. Price sensitivitas kita itu sudah menaik gitu. Jadi sensitivitas harga kita, di mana Garuda saja sudah menyatakan bahwa harga tiket atau harga untuk protokol kesehatannya itu melebihi dari harga tiket. Nah, jadi artinya akan terjadi peningkatan harga. Kemudian daya beli atau purchasing power kita itu turun. Nah, ini kan sudah hal yang agak berbeda nih jadinya. Daya beli turun, tapi harga akan semakin naik. Nah, ini barangkali mohon bantuan Pak Odo. Kalau bisa protokol kesehatannya, ini siapa yang mengcover? Kalau company, harga akan naik. Tapi kalau pemerintah, mungkin Pak Odo nih yang tanggung jawab. Nah, bagaimana persiapan dari kita sendiri pelaku industri pariwisata terkait dengan persiapan protokol kesehatan? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.